Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Oke teman-teman sahabat tani dimanapun anda berada, petani muda, petani milenial, petani cerdas, seluruh petani Indonesia ya, saya ucapkan selamat bergabung dan semoga pada kesempatan ini kita semua diberi kesehatan dan semoga yang lagi terbaring sakit segera diangkat penyakitnya, amin. Oke teman-teman, pada video kali ini saya akan membagikan pengalaman bagaimana cara penanganan nilam yang setelah diberikan pemupukan nitrogen atau urea mengalami daun mudanya itu berbentuk berwarna pucat dan kekuningan. Video ini saya akan bagikan dan semoga bermanfaat. Dan untuk teman-teman yang baru bergabung, yang baru menonton video saya ini, jangan lupa support terus, dukung terus dengan cara like dan subscribe dan nyalakan tanda notifikasinya agar pada saat saya mengupload video terbaru Anda lah orang yang pertama yang mendapatkan notifikasi. Dan saya ucapkan kepada teman-teman, pada sahabat tani dimanapun Anda berada, yang sudah like, yang sudah subscribe, saya doakan panjang umur, sehat selalu dan rezekinya berkah. Oke teman-teman, seperti yang saya katakan tadi, saya akan membagikan cara bagaimana penanganan nilam pada saat diberi pemupukan nitrogen atau pupuk urea yang mengandung nitrogen, kemudian daun mudanya itu berwarna pucat kemudian kekuningan. Apa-apa saja penanganan yang harus kita lakukan. Teman-teman, sebagai petani kita harus belajar cepat dan mengambil keputusan yang tepat untuk melihat dan terus belajar mengenai perkembangan tanaman kita, terutama pada nilam ini. Karena perlu kita ketahui ya, mungkin kita sudah ketahui bersama unsur-unsur yang dibutuhkan oleh tanaman: nitrogen, fosfor, kalium, magnesium, kalsium, dan sulfur. Dan apa dampaknya jika kalau diantara unsur-unsur hara tersebut mengalami kekurangan, seperti pada tanaman nilam saya ini ya. Ini ciri-cirinya adalah daun mudanya berubah menjadi hijau muda, agak keputihan ya. Ini kalau kita pelajari, ini kekurangan sulfur ini. Nah, dampaknya seperti ini ya. Berbeda dengan tanaman yang kekurangan unsur nitrogen. Kalau unsur nitrogen daun bawahnya menguning, kekurangan klorofil dan mengering dan rontok. Nah, ini berbeda. Ini kalau kita lihat, ini daun mudanya yang agak kekuningan dan terlihat seperti klorisis, kekurangan. Nah, KS ini atau kekurangan sulfur ini menyebabkan terhambatnya sintesis protein yang berkorelasi. Nah, itu tadi gejala pertamanya. Ini ya. Gejala pertamanya daun baru di bagian atas itu daun mudanya berubah menjadi hijau. Nah, ini kekurangan sulfur ini teman-teman. Nah, kemudian penyebabnya biasanya itu karena pH tanah tinggi ya. pH tanah tinggi, maka perlu kita lakukan dengan cara-cara bagaimana menetralkan pH tanah yang terlalu tinggi ya, dengan pemberian sulfur ya, pupuk yang mengandung unsur sulfur. Seperti itu teman-teman. Sulfur atau belerang ini dibutuhkan tanaman dalam pembentukan asam amino 90%. 90% sulfur dalam tanaman ditemukan dalam bentuk asam amino menyusun protein. Seperti itu teman-teman. Ini contohnya, ini kalau kekurangan sulfur seperti ini teman-teman. Daun mudanya itu agak putih pucat ya. Ini karena unsur hara dalam tanah ini tidak seimbang. Nah, makanya bentuknya seperti ini ya. Ciri-cirinya seperti ini daun muda ya. Jadi sebagai petani kita harus belajar kalau melihat ciri-cirinya ya, dan tindakan apa yang harus kita lakukan untuk mengendalikan hal-hal seperti ini. Nah, ini kekurangan sulfur teman-teman ya. Setelah pemberian nitrogen biasanya seperti ini, unsur sulfur tidak terserap baik karena tidak seimbang unsur hara yang ada di dalam
tanaman nilam kita. Makanya perlu penanganan yang lebih tepat, seperti itu teman-teman. Sulfur itu teman-teman simbolnya es ya, atau belerang ya. Kalau teman-teman kita tahu sama ya, sulfur atau belerang ya, ini kekurangan es ini. Kekurangan dalam bahasa pertanian juga disebut dengan kekahatan es ya. Ya, karena kekahatan es ini menghambat sintesis protein, dan hal inilah yang menyebabkan terjadinya klorisis teman-teman ya. Klorisis seperti kekurangan nitrogen ya. Seperti itu teman-teman. Maka tindakan yang perlukan adalah memberikan pupuk yang kaya sulfur. Nah, contohnya teman-teman bisa menggunakan pupuk padat, contohnya CA. Kandungan CA ini pupuk CA ini mengandung sulfur yang tinggi teman-teman. Jadi ini alternatif saja. Kemudian bisa menggunakan SP36 ya. Kalau SP36 ini kandungan sulfurnya agak rendah teman-teman. Ada juga NPK Mutiara 1616 teman-teman ya. Ada kandungan sulfurnya. Tinggal kita baca saja. Kalau ada unsur es di situ ya, kita bisa menggunakan untuk menanggulangi nilam kita yang kekurangan sulfur atau belerang. Kalau kita menggunakan pupuk cair juga tidak apa teman-teman. Yang penting ada unsur esnya. Kita lihat saja di labelnya. Kalau dia ada unsur es ya bisa kita gunakan. Es itu mengandung sulfur atau belerang. Ini alternatif saja. Jadi untuk memudahkan, jangan persulit teman-teman ya. Gunakan apa yang ada. Karena pupuk sekarang ya mahal teman-teman. Jadi yang penting kita tahu gejalanya dan cara menanganinya, seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, di sini kita akan langsung melakukan penyemprotan untuk mengatasi nilam muda yang mengalami ciri-ciri, yaitu daun mudanya mengalami kekuningan setelah pemberian pupuk nitrogen, untuk menetralkan ketersediaan unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman kita. Seperti kita ketahui ya, tanaman memiliki ciri-ciri seperti itu. Salah satu diantaranya adalah karena kekurangan unsur sulfur atau belerang. Jadi pupuk yang bisa digunakan di sini, saya tidak di-endorse oleh merek apapun ya. Sebagai petani kita juga harus membaca ketersediaan unsur. Di sini mengandung ada unsur esnya ya. Unsur es, harus mengetahui gejalanya seperti apa, kemudian penanganannya ya seperti apa. Nah, di video-video yang lainnya juga saya sudah memberikan cara-cara bagaimana penanganan nilam yang warna daunnya keunguan ya. Ada, bisa dicek di video-video saya. Nanti saya lampirkan di kolom deskripsi untuk penanganan daun nilam yang berwarna keunguan. Nah, ini pada saat ini saya akan memberikan cara ya penanganan pada nilam yang mengalami kekuningan setelah pemberian pupuk urea. Jadi di sini ya itu ya, pemberian pupuk cair yang mengandung unsur sulfur. Nah, itu saya juga akan menggunakan pupuk Promes ini ya, Neopromes, untuk pupuk pelengkap cair ya, yang kandungan unsurnya ya dilengkapi unsur bawaan ya. Nah, kenapa di sini saya menggunakan ini? Karena di sini menggunakan ini zat pengatur tumbuhan. Jadi itu ya, untuk mempermudah pertumbuhan, jadi mempercepat pertumbuhan akar ya, kita menggunakan ini untuk pupuk cair ini ya. Oke, satu tutup botol saja ini kalau tidak salah 30 ml saja, seperti ini. Oke, kita aduk dulu, kemudian kita tambahkan pupuk cair Promesnya ya. Kita pakai setengah saja. Bukan penyemprotan.